Malam semuanya. Halo. Malam ini kita ngobrol kembali di Moment on Talk bersama saya Siska Anita Sari. Dan malam hari ini kita mau ngobrol mengenai merek tak sekedar nama dan doa bersama Pak Bi. Saya manggilnya Pak Bi. Beliau ini adalah pakar branding. Halo. Sudah 51 tahun beliau menggeluti branding, dunia branding. Jadi Anda pasti tahu. Dan yang kita bicarakan sekarang ini nggak hanya mengenai nama ya. Jadi nanti kita akan tahu sebenarnya itu ada perbedaan antara merek, logo, dan brand. Nah, sambil menunggu Pak Bi bergabung, kita mau sapa-sapa. Itu sudah ada Pak Bi. Makasih ya. Ada nah, Pak Bi sudah join. Kita ajak untuk bergabung sekarang. Pak Bi. Halo, selamat malam Pak Bi. Selamat malam. Iya, apa kabar Pak Bi? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Iya. Malam ini kita mau ngobrol ya Pak Bi ya. Terima kasih sebelumnya Pak Bi sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama saya dan juga teman-teman di sini untuk ngobrolin mengenai merek tak sekedar nama dan doa. Ini pertama kalinya saya ngobrol dengan Pak Bi. Ya, So it's been an honor for me. So Pak Bi, malam ini kita khususkan ya untuk para teman-teman kita yang menggeluti di dunia UMKM gitu Pak Bi. ya, Ya, Pak Bi, kalau sebagian dari Anda yang sudah mengetahui Pak Bi, pasti sudah pernah baca gitu ya, apa yang sudah dituliskan oleh Pak Bi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah membaca tulisan dari Pak Bi, sebenarnya ada perbedaan mengenai merek, logo, dan brand gitu ya Pak Bi. Jadi kalau kalau kita punya usaha gitu, terus kita tempel nama gitu sebagai brand kita, apakah itu sebuah brand gitu ya Pak Bi? Jadi itu sebenarnya ada perbedaan di situ. Pak Bi bisa jelasin nggak? baik. Ha-ha. Pertama-tama saya mau mengucapkan salam dulu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang hadir di Ya. sini. Dan karena followernya Mbak Siska, mungkin Mm-mm. mayoritas belum kenal saya, jadi saya perkenalkan diri dulu. Kenapa sih tiba-tiba ada kakek-kakek diundang sama Mbak Siska untuk ngobrol di sini? Ya, karena sebetulnya Mm-mm. saya menjadi praktisi brand itu Mhm. sejak tahun 69. Jadi Mmm. sejak kata brand itu sendiri malah belum dikenal, karena waktu itu dikenali merek dan logo saja. Mhm. Nah, kemudian baru brand itu dikenal sejak tahun 90-an. Nah, ini ada Mmm. kaitannya dengan perubahan marketing. Jadi Mmm. teman-teman, mungkin teman-teman juga uh, tahu yang namanya selling ya. Selling Mhm. itu memang merupakan dasar dari sebuah bisnis. Jadi Ya. transaksi dan segala macam. Nah, selling itu sendiri sudah Mhm. lahir ilmunya sejak mata uang di dunia diciptakan. Sebelumnya itu masih barter ya, jadi tukar barang Mhm. sama barang gitu. Nah, Mhm. kemudian muncullah uang dan akhirnya uang itu menjadi tolok ukur bagi sebuah produk kalau mau ditukar dengan produk yang lain. Nah, ini kemudian barter itu digantikan dengan kegiatan selling, yaitu barter Mhm. antara barang dan uang. Nah, Mhm. itu asal mulanya selling. Nah, selling ini Mhm. kemudian berjalan sekian ribu tahun dan baru tahun 60 itu Tahun 60. diperbarui dengan ilmu yang namanya marketing. Mhm. Jadi marketing itu lahirnya tahun 60. Uh, disebutnya marketing modern. Nah, marketing modern ini mempunyai unsur 4P yang kita kenal Mhm. semuanya, Mhm. product, price, place, promotion. Mhm. Nah, tahun 90 terjadilah perubahan. Ya, Mhm. perubahannya tahun 90 itu menjadi marketing 2.0 yang Mmm. fokusnya bukan lagi pada produk, tapi fokusnya Mhm. kepada customer. Nah, Mhm. ini dulu. Jadi, karena pertanyaannya tadi adalah brand, maka saya jelaskan Ya. dulu Asal sejarah mulanya. dari brand. Ya. Nah, kalau kita bicara merek dan logo Mhm. itu memang sebuah identitas. Ya.
identitas eh, dari sebuah produk, sebuah bisnis, sebuah perusahaan itu perlu identitas. Kalau istilahnya itu gampangnya itu wajah dari produk atau wajah dari Mhm. perusahaan. Jadi kalau Mhm. ada botol kosong seperti ini, misalnya ya, Ya, botol kosong seperti ini dijual, maka itu akan ya. sulit dikenali. Oleh karena itu dikasih label, kemudian dikasih logo, dan dikasih uh, nama. Gitu. Mm. Itu kerjaan saya pada waktu saya pertama kali memulai karir tahun 69 sampai 76. Ya. Nah, setelah Mhm. itu saya baru masuk ke dalam brand communication. Tadinya Mhm. saya bikin packaging, masuk ke brand communication. Nah, di Mhm. situ baru baru kenal namanya marketing dan segala macam ya. Nah, Mhm. tahun 90 itu saya baru kenal namanya brand. Nah, brand itu sebetulnya tidak sama dengan logo dan merek ya. Hmm. Kalau logo dan merek itu adalah identitas sebuah produk, Mhm. kalau brand itu adalah persepsi sebuah produk. Gitu, Hmm. Pak. Jadi lebih ke persepsinya ya, sesuatu Ya. yang diciptakan gitu ya Pak untuk sebuah produk itu, gitu Jadi ya Pak Bi. kalau Mhm. logo dan merek itu fisiknya Mhm. kelihatan ya, ada Mhm. fisiknya, ada bentuk fisiknya, Ya. dan itu menempel pada produk ya. Mhm. Logo Ya. dan merek nempel di produk. Sementara kalau kalau brand itu Mhm. berada atau duduknya di kepala konsumen. Mhm. Ya, brand itu di Ya. kepala konsumen. Jadi Mhm. oleh karena itu jelas beda antara Mhm. antara apa namanya logo merek dan brand itu jelas beda gitu ya. Ya, jadi nggak serta-merta begitu kita tempelkan identitas itu adalah sebuah brand gitu ya Pak. Ya, Eh, jadi banyak Karena yang kan perlu. masih mengira bahwa brand itu adalah logo. Jadi banyak yang datang ke Mhm. saya, Pak Pi, saya sudah bikin brand nih. Heeh. Ini logonya sudah saya bikin, kemudian mereknya sudah saya bikin. Jadi itu sudah menurut mereka sudah brand. Belum, itu baru identitas saja. Belum Ya, sampai ke brand ya, karena belum. butuh perjalanan untuk bisa mencapai, yaitu tadi ya Pak ya, persepsi dari konsumen. Apakah barang yang kita ciptakan atau jasa mungkin yang kita sediakan itu memiliki brand. Jadi persepsi konsumen itu seperti apa gitu ya Pak Abi. Ya, Oke, tadi kita sudah tahu mengenai perbedaan antara logo, merek dan juga brand. Sebenarnya brand itu adalah persepsinya, sedangkan logo dan merek tadi adalah identitas sesuatu yang menempel. Nah, kalau membangun brand, ini kan pasti kan cita-citanya ya Pak ya, para pelaku usaha ini kan kalau bikin sesuatu kan cita-citanya mesti harus besar gitu. Kalau kita punya dream itu kan mesti gede gitu Pak. ya. Udah, kalau membangun sebuah brand, itu seperti apa sih Pak? Tahapan-tahapan yang harus dilewati seperti apa untuk menciptakan persepsi? Oke. Pertama-tama kita lihat dulu prosesnya ya. Hmm. Jadi Hmm. membangun brand itu seperti orang melempar bola ke tembok. Anggap Hmm. aja konsumen kita itu tembok lah ya. Hmm. Ditawarin, nggak mau dijualin, nggak mau, jadi kayak tembok lah. Jadi Hmm. apapun yang kita lempar ke tembok, dia akan memantul Hmm. kembali. Hmm. Jadi kalau kita lempar sebuah bola ke tembok, itu pasti akan mantul kembali. Ya, Hmm. uh, kalau kita lempar ke arah kiri, maka mantulnya ke kiri. Kalau Hmm. ke arah kanan, mantulnya ke kanan. Artinya apa? Yang melempar itu yang punya kontrol. Jadi pantulan ke kanan atau ke kiri tergantung lemparannya. Ya, ini dulu Hmm. patokannya ini. Hmm. Nah, lemparan itu disebut stimulan. Pantulan itu disebut persepsi. Jadi, Hmm. kalau kita lempar dengan branding, kegiatan branding, maka pantulan itu namanya brand. Ya. Karena brand Ya. adalah persepsi. Jadi, Hmm. brand itu adalah pantulan dari apa yang kita kerjakan. Hmm. Simpelnya, Ya. kalau Anda selalu senyum, maka akan Anda dipersepsikan sebagai orang yang ramah. Ya. Hmm. Kalau Anda selalu menjawab uh, dengan sopan dan Hmm. kemudian melayani dengan baik, maka Anda Hmm. dipersepsikan sebagai orang yang humble. Ya. Hmm. Nah, tergantung apa yang kita lempar. Nah, Hmm. kalau orang orang sering menyalahartikan seolah-olah Hmm. logo dan merek itu adalah uh, uh, adalah brand.
Padahal merek dan logo itu adalah inventory dari branding. Jadi Hmm. alat apa Ya. inventory lah ya. Jadi Mm-mm. atau kalau ibarat perang itu amunisinya Ya. ditembakkan kepada konsumen. Nah, amunisi ini macam-macam, bisa berupa Mm. produk. Mhm. Produk misalnya gini, kalau Anda melemparkan sebuah produk kepada konsumen Mhm. berupa makanan, makanan itu akan dimakan. Masuk mulut, langsung ke perut. Itu makanannya. Mm. Tapi Mm. rasanya, itu masuk mulut, langsung naik ke otak. Nah, Mm. inilah kemudian persepsi yang membangun brand. Makanya, walaupun sama-sama gudeg, tapi gudeg Bucitro dan gudeg Yujum itu beda karena Beda. rasanya. Nah, Mm. jadi brandnya Bucitro dan apa namanya dan Yujum itu karena dilempari produk. Ya. Apakah dilempar dengan yang lain? Bisa, bisa. Harga Mm. bisa, kemudian juga kru juga bisa. Misalnya, Anda mau datang ke restoran yang terkenal, yang ramai. Ya. Ceritanya Anda sudah repot-repot jauh-jauh dari rumah, naik mobil, melewati perempatan berkali-kali, sampai di Mm. situ Anda mau parkir. Ya. Terus Anda ketemu tukang parkir, gondrong, brewok, Mm. terus pakai tato di mana-mana. Ah. Terus Anda Mm. Itu diparkirin, ayo Bu, identitinya ya. ya, ayo mundur Bu, Mm. mundur, mundur. Mundur Bu, kiri, 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 goblok. Nah, itu udah langsung Anda pergi ya. Jadi kesan Mm. pertama itu bukan dibangun oleh produknya, bukan dibangun Ya, oleh krunya, bukan betul. dibangun oleh pemiliknya, bahkan oleh orang yang sama sekali nggak ada hubungannya, itu tukang parkir. Jadi hati-hati Mm. terhadap hal ini, karena yang dilemparkan itu membangun kesan pertama berupa persepsi, dan itu akan imprint. Imprint itu melekat, Melekat. melekat di Ya. kepala. Ya. Itu Mm-mm. susah Yes. ngapusnya kalau gitu, Ya, karena betul. tidak ada second first impression, itu nggak ada. Ya. Betul. Jadi ini Ya, sama kayak proses, ya proses untuk membuat brand itu disebut branding. Nah, branding ini memang tekniknya macam-macam ya. mm, Kalau saya bagi dua. Yang pertama produk promotion, yang mhm, kedua baru produk branding. mm, Jadi produk promotion itu menunjukkan konsumen dapat apa, mm, ya. Sementara kalau produk branding itu konsumen menjadi siapa, ya. Jadi ah, bedanya di situ. oke. Mm, Jadi kalau ya. misalnya Anda beli Rolex, Ya, maka Anda berarti jadi orang kaya identitas ya, Pak ya? kalau Begitu. Anda beli Rolex, Mm, Anda dapat jam mm, tangan. mm, ya. Tapi kalau Anda perlu jam tangan, nggak usah Mm, beli Rolex, beli Seiko aja yang lebih murah. mm, Kenapa? Jam 10-nya sama, ya. gitu ya. Tapi yang Mm, membedakan adalah ketika Anda pakai Rolex dan mhm, pakai Seiko, itu dipandang mm, orang berbeda. ya. Jadi produk yang Anda beli itu sudah menjadi identitas dari konsumennya. Itu kekuatan Mm, dari brand. Monggo, ya. silakan. Wah, teman-teman bisa ngobrol juga ya di sini dengan Pak Bi ya. Eh, karena tadi ini sangat menarik ya. Jadi ternyata ada dua cara sebenarnya dua trik itu untuk membangun brand tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bi yaitu ada produk promotion dan juga produk branding gitu. Nah Ya. itu sebenarnya banyak yang kita lihat ya di situ kalau di iklan-iklan yang sering berseliweran gitu loh Pak. Nah ini kan untuk produk yang besar. Tapi kalau misalkan kalau kita mau mulai nih Pak Bi, saya tuh pernah pernah lihat sebenarnya ini apa ya produk dijual di dekat rumah saya gitu. Jadi produknya itu adalah kue sus. Cuman kue susnya enak, kualitinya enak. Cuman mungkin cara membangun brandnya itu kurang kuat. Padahal sebenarnya kualitasnya sudah oke. Nah, untuk membangun brand, apakah yang diperlukan itu sekedar kualitas dari produk? Ataukah harus ditambahkan dengan image, let's say, um, mungkin nama yang nyeleneh gitu seperti kayak rawon setan gitu atau apa gitu supaya akhirnya bisa punya persepsi gitu ke konsumen. Gimana Pak Bi? Nama sih apa saja ya, yang penting Mm, akrab di telinga dari konsumennya gitu. Kalau mhm, mungkin mhm, misalnya pakai namanya adalah Lubriski,
mungkin Hmm. agak susah ditangkap ya. Ah, Tapi kalau saya bilang lu berezeki, itu lebih ah, lebih akrab gitu. Jadi bikin merek jangan yang aneh-aneh lah, biasa-biasa aja. hmm, Maunya sih supaya beda, tapi malah jadi nggak karu-karuan. Nah, kalau mau membuat brand, itu yang hmm, diingat persiapannya ya. Karena hmm, Seth Godin ini adalah blogger yang sangat kuat visi marketingnya. Dia hmm, mengatakan bahwa people don't buy product hmm. or buy service. Jadi orang itu tidak membeli produk atau membeli service. Loh, jadi yang dibeli apa? Yang dibeli adalah relation, story, and magic. Jadi orang membeli sebuah produk itu karena dia membangun relasi, mau dihubungkan dengan. Saya membeli Rolex karena saya mau dihubungkan dengan Rolex yang Ya. sudah punya value yang tinggi. Itu pertama. Hmm, Yang hmm, kedua, kenapa saya beli Rolex? Bukan karena iklannya, hmm, tapi karena ceritanya. hmm. Cerita teman-teman saya udah pada pakai Rolex. Wah, kalau orang sukses pakai Rolex, sukses pakai Rolex. Akhirnya saya beli juga supaya saya teridentifikasi jadi Rolex, gitu Orang ya, sukses. jadi orang Hmm, sukses ya. hmm, Nah, ketika saya pakai, kemudian ternyata teman-teman saya bilang, wow, hebat ya, lu udah sukses. Artinya ada magic di situ. Artinya Rolex have done the magic hmm. on my purpose gitu ya. Ya. Bukan cuma Hmm, waktu, tapi juga menunjukkan siapa saya. Nah, ini juga berlaku bagi kue sus. Ya. hmm. Kue sus itu yang penting Anda fokus aja membuat kue sus yang ketika digigit, gigitan pertama itu langsung masuk ke dalam persepsi. Hmm. Ini resep UKM yang paling hebat untuk membangun brand. Ya. Mengapa? Karena UKM itu adalah pewaris tunggal uh, dari indikasi geografis atau dari kearifan lokal. Ya. Saya pernah megang Indomie selama 10 tahun. Saya yang menciptakan ada Indomie Nusantara. Ya. Itu soto, bumbu soto, dari Sabang sampai Merauke, ada 42 jenis. Ya. Lalu kemudian setelah dibuat, ditanya, enakan mana sama sotonya Cakman? Enakan soto Cakman. Kenapa? Hmm. Karena Cakman itu mewarisi bumbu atau resep atau cara mengolah, proses mengolah yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Ya. Jadi korporasi nggak akan mungkin. Yang namanya nasi goreng di Hotel Indonesia atau di Shangri-La masih kalah sama yang di pinggir jalan. Ya. Ya. Kenapa? Karena tadi. Jadi teman-teman UKM jangan kecil hati. Anda adalah perwaris tunggal dari indikasi geografis atau kearifan lokal. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa Hmm. teman-teman UKM itu pinter banget bikin produk. Sehingga create magic itu pasti dapat. Pasti bisa. Ya. Ya. Nah, tinggal dua nih. Tinggal dua Hmm. yang harus dibangun. Apa tuh? Relation sama story. Ya. Ya, relation sama story. Nah, Ah. dalam kaitan ini saya minta teman-teman belajar dari proses ketika McDonald membuka sebuah cabang. Hmm. Ini McDonald ya Mbak ya. McDonald kan Ya. internasional ya, Ya. multinasional, kemudian ada 200.000 restoran seluruh dunia. Hmm. Apa yang dia lakukan ketika dia buka cabang? Hmm. Dia bikin survei 1 kilometer, radius 1 Ya. kilometer. Artinya apa 1 kilometer itu? Itu lokal Mbak, Hmm. lokal. Ya. Nah, bermain di lokal itu adalah ciri khas dari UKM. Hmm. Karena UKM itu kekuatannya di lokal, Ya. bukan di nasional atau internasional. Jadi Hmm. UKM itu di lokal. Bahkan McDonald saja melakukan itu. Jadi kalau Hmm. Anda buka toko sus sebelah itu kasih tahu, udah bikin Hmm. survei belum di sekitar sini 1 kilometer ya. Ya. Nah, apa yang dicari di situ? Ah. Pertama, apakah peminat sus di 1 kilometer itu tinggi? Hmm. Kalau tinggi, berarti itu yang disebut captive market. Ya. Yang kedua, apakah ada anak muda Hmm. di sekitar 1 kilometer itu? Kalau ada, silakan direkrut jadi kru. Hmm. Kalau direkrut jadi kru, seperti McDonald, maka seluruh keluarganya sama kakek-kakeknya itu akan disuruh makan di McDonald. Kenapa? Karena dia bangga sama anaknya, cucunya kerja di McDonald. Hmm. Ya, ini
semuanya by design, Mbak. Semuanya by design. Ya. Nah, teman-teman UKM, kalau McDonald saja melakukan itu, kenapa Anda tidak? Gitu ya. Ya, Wah, betul. tapi susah Pak Bi, kalau saya survei di jalan ini sampai, gini aja deh. Kalau Anda mengeluh, nggak bisa survei, Anda panggil tukang sayur. Ah, Tukang sayur itu, kalau dia melayani satu jalan atau satu kompleks, itu ah, rumah nomor 1 sampai nomor 100, dia kenal semua. mm, Pemilik rumah tahu, istrinya mm, tahu namanya, anaknya tahu, anaknya sekolah di mana, kemudian mm. pacar anaknya siapa, terus si Ya, bapak biasanya kalau Senin beli apa, si ibu beli apa kalau Selasa, itu mm, tahu semuanya. Dari ya. nomor 1 sampai 100. Ya. It's a must ya Bahkan, Pak, data. Oke. Mm, bahkan mm. yang namanya apa namanya pembantu rumah tangga saja, Ya. itu gosip-gosipnya tukang sayur tahu. Nah, Ya, nomor 10 itu pembantunya lagi pulang kampung tuh, kalau lagi ah. dikawinin sama bapaknya. Nah, gitu. Jadi, panggil saja si yang jual sus Tukang ini, sayur itu. panggil Iya. tukang sayur, kemudian Mm, diwawancara, dicatat. ya, data. Terus Mm, kemudian Anda bikin tukang sayur susnya itu bikin monster, bikin test food ya. ah, Test food, titip sama tukang sayur. ah, Tolong kasih ke rumah nomor 1, ya. ah, Nanti saya minta alamatnya. Besok ah, tanya ya, gimana komentarnya, enak apa enggak? Kalau mm, kalau mm. enak bilang ke temennya, tapi kalau nggak enak bilang ke saya. Nah, Itu dititipin 100 ke tukang sayur, mm, itu seluruh mm, kompleks sudah siap menjadi calon ya, pelanggan Anda. customer, ya. Ya. So, Ini simple ya, bahasa simple saya Mbak. Mohon maaf saya menggunakan. ya. Karena Tapi yang, itu trik yang luar biasa Pak Bi. Bahkan ya, saya pun, oke, oke juga nih. Saya nanti bisa obrolin deh ke langganan sus saya gitu untuk melakukan trik ini. Oke, Pak Bi, teman-teman sudah banyak yang bergabung. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita boleh jawab ya Pak Bi? boleh, silakan. Oke. eh oke, ini dari Hai semua. Oke. eh Agres Silayan. Mau tanya dong Pak Bi, apakah perlu untuk usaha pemula langsung membangun brand atau kita hanya fokus ke promosi aja? Gimana Ya, Pak Bi? baik. Ya. Eh, yang langkah pertama, lakukanlah Mm-mm. marketing. Lakukanlah marketing dengan baik. Kalau Anda Mm-mm. bicara promosi, itu bagian dari marketing. Karena 4P itu product, price, place, promotion. Ya. Jadi Mm. promotion itu bagian dari kegiatan marketing Anda. Jadi langkah pertama lakukan marketing dulu aja. Ya. Ah. McDonald pun juga begitu. Mereka melakukan Ya. marketing dulu, baru tahun 2000, saya megang tahun 97, tahun Ah. 2000 baru mereka melakukan brand reputation campaign. Ya. Jadi brand itu belakangan aja. Makanya Oke. saya mengatakan bahwa branding start when the marketing end. Mm. Mengapa? Karena Ya. marketing itu hasilnya transaksi. Mhm. Ya. Nah, mengubah transaksi menjadi experience itu kerjaan branding. Mm-mm. Ya. Ya. Dan Mengubah, akhirnya nanti end-nya jadi loyal customer gitu ya Pak Bi? exactly. Harapannya. Mm. Bahkan McDonald mempunyai garis yang tegas nih, membelah Mm. antara marketing dan branding. Dia mengatakan Ya. begini, kredonya McDonald itu dia mengatakan Mhm. marketing is to bring in consumer. Ya. Marketing itu tugasnya adalah membawa masuk konsumen ke tokonya dia. Konsumen. Mhm. Tapi Ya. operation di dalam itu, Mhm. operation that bring customer back. Jadi yang membuat customer balik itu adalah operationnya, bukan Ya. marketingnya. Marketing Hmm. nggak akan pernah bisa bangun brand. Yang Betul. bangun brand itu operation, ya. Mm-mm. Menurut McD, karena dia restoran ya. Jadi Uh-uh. marketing is to bring consumers in, but Mm-mm. operation that bring back customer. Beda Ya. ya, consumer dan customer. Consumer Mhm. itu mengkonsum satu kali, kalau Mm. customer itu mengkonsum berkali-kali. Betul.
Iya, Pak Bi. Ya, Jadi memang kan tujuannya kalau kita menciptakan sebuah produk ataupun jasa yang kita tawarkan, itu kan nggak hanya sekali sekali pakai gitu atau sekali coba gitu langsung kapok ya Pak ya. Tapi kan harapannya bisa punya loyal customer end-nya. ya, Nah, aku boleh tanya nih selipan mengenai promosi. Sebenarnya masih masih ada ini nggak? Masih untuk di zaman sekarang ini masih ada kekuatan nggak sih untuk promosi dengan selebaran gitu? Seberapa efektif sih Pak Bi itu dilakukan atau sebenarnya itu udah nggak lagi gitu? Ini pertanyaan ya. selipan ya Pak? Kalau kita bicara Ya, promosi, maka kita harus ya, mengenali promosi itu apa saja. mhm, Promosi yang pertama adalah personal selling. ya, Personal selling itu kalau Anda lagi makan di restoran, kemudian ada cewek-cewek cakep datang, nawarin rokok. Nah, itu personal selling. ah, Ya. hmm, Sekarang masih bisa dilakukan itu. Ya. Masih mhm, relevan lah. Yang kedua, ya, publicity event. ya, Anda membuat event yang layak dijadikan berita oleh media. hmm, Nah, ini masih bisa berlaku juga. Ya. hmm, Yang ketiga adalah sales promotion. Sales hmm, promotion itu bisa berlaku sebagai trade promotion atau mhm, consumer promotion. Trade mhm, promotion itu kepada reseller Anda, kasih komisi, kasih mhm, hadiah, atau mhm, kepada konsumen Anda, dikasih ya, diskon atau dikasih hadiah. Nah, mhm, yang terakhir itu adalah advertising. hmm, Ya. Nah, advertising pun juga sekarang masih dipakai oleh orang. Ya. mhm, mhm, Nah, bedanya kalau advertising zaman dulu itu broadcast. hmm, Mengapa? Karena klien saya nggak ada yang punya media, Mbak. hmm, Ya, McDonald lah, Kopiko lah, Indomie lah, mhm, mereka nggak punya media. Jadi ya, kalau mereka mau bikin iklan, dititipin ke TV TV, station mhm, atau radio station atau mhm, koran. Ya. Untuk itu mhm, dia harus bayar. mhm, Sifatnya broadcast, jadi mhm, disebarkan kepada khalayak ramai. Yang namanya media massa. Di zaman mhm, sekarang, broadcast masih dipakai mhm, ya pada iklan Facebook maupun iklan Google atau ya, Instagram. Itu broadcast. mhm, mhm, Oh, tapi kan tertarget, Pak Bi. Sama, zaman dulu juga kalau saya pasang iklan di RCTI, tertarget juga. Kenapa? Kalau saya mau menyasar ke orang Betawi, saya pasangnya di hmm, program Sidul Anak Betawi. hmm, Tertarget juga kan? Sama. Cuman betul, bedanya, dulu Anda kalau mau lihat iklan saya harus nonton TV, kalau sekarang mhm, Anda di kemana-mana banyak bawa tempat, bawa HP, bawa jadi handphone, Anda nggak ada masalah itu dengan ya. broadcast Mhm. gitu. Heeh. Oke, berarti masih relevan ya Pak Bi ya. Tapi Masih relevan. untuk yang broadcast ya. Tapi kalau untuk yang promosi yang selebaran masih relevan juga Pak sekarang. Atau sebenarnya itu just sebenarnya expense yang untuk yang sekarang dengan situasi saat ini lebih banyak orang di rumah itu mendingan ke broadcast aja gitu. Ya, jadi kalau kalau zaman sekarang Mm, ada perubahan ya, mm, karena orang membeli bukan karena iklan. Zaman mm, sekarang ya, orang sekarang itu membeli karena rekomendasi dari teman mm. ya. Jadi bukan rekomendasi dari brand ambassador ya. Ah, Brand ambassador ah. itu dia Ah, didukung oleh fans yang banyak. ya, Tapi belum tentu dia pemimpin dari fansnya dia. betul. Ya, jadi kalau teman itu nggak mungkin nipu teman. Mm, Meskipun paling enak ditipu adalah teman. Jadi kalau kalau misalnya saya tanya ke Mbak Siska, Siska. sudah lihat iklannya Indomie belum? Sudah. Menurut Mhm. Anda gimana? Menurut saya enak tuh Pak. Gimana? Kalau saya cocok nggak beli itu? Cocok Pak, beli aja nggak apa-apa. Ah, Saya membeli Indomie bukan karena iklan Indomie, tapi karena rekomendasi Anda. rekomendasi. Ya. Nah, itu adalah komunikasi zaman sekarang. Hmm. Kalau iklan Oke, zaman saya boleh dulu. juga. Mm, mm. Jadi boleh juga ya Pak Bi, karena kan gini, kadang ya apalagi teman-teman kita yang bergerak di UMKM, kadang gini, aduh harus undang, harus bayar endorse ini. Bukan berarti maksudnya selebgram itu nggak berpengaruh ya, tetapi sebenarnya rekomendasi orang terdekat yang kita percaya itu sebenarnya trust gitu ya Pak ya. Belinya itu karena trust. Itu yang harus dipahami oleh kita pelaku usaha gitu. Kalau kita bisa membangun trust dan itu bisa jadi
apa ya, menjual sendiri gitu. Iya, betul. Begitu kan Pak Abi? Ya. Oke, ini banyak pertanyaan Pak Abi. Kita coba jawab pertanyaan satu persatu. Ada dari Pak Adi tadi. Apakah graphic design mendukung dari brand sebuah produk? So desainnya mungkin gini, desainnya itu akan mendukung brand sebuah Iya. desain. It means logo kali ya, gitu Pak. Apakah Eh, itu akan mendukung brand itu atau bagaimana? karena Anda Berpengaruhnya bicara seberapa besar? karena Anda bicara sama orang brand, kalau saya Mm-mm. dengar kata brand, langsung Aha. persepsi. Ya. Hmm. Apakah desain membantu terjadinya persepsi? Kira-kira gitu. Hmm. Ya. Ya. Sangat membantu. Karena dengan desain, orang bisa lihat, wah ini kira-kira mahal nih. Ah. Wah ini kira-kira I can afford it. Gitu. Jadi Jadi bisa juga desainnya bagus, yang punya senang, yang order bayar mahal. Tapi konsumennya bilang, it's too good, it's not for me. Mati nggak? Yeah. Jadi wasting ya Pak ya? Wasting Jadi akhirnya. wasting. Jadi harus tahu banget. Nah, ya, segmen kita di mana? Oke. Exactly. Nah, saya kasih ilustrasi begini. Yeah. Manusia itu hidup dari bel ke bel, Mbak. Kita itu hidup dari bel ke bel. Pagi-pagi, bangun pagi pakai bel alarm. Ya. Yeah. Begitu bel alarm bunyi, persepsi kita bilang harus bangun. Ya. Karena ekspektasinya akan pergi ke kantor cepat-cepat. Reaksinya apa, aksinya apa, langsung bangun dan mandi. Ya. Itu jalan pikirannya begitu. Yeah. Kalau Anda mendengar bel pintu, ting tong, persepsi Anda segera ada tamu. Atau Gojek datang gitu kan. Yeah. Nah, ekspektasinya itu apa gitu ya. Reaksinya apa? Buka pintu kemudian menyambut. Langsung. Nah, ini adalah bel itu sepanjang hari itu banyak sekali. Ada bel alarm, ada bel polisi ngengong, ada ambulans, ada pemadam kebakaran gitu ya. Banyak sekali. Dan Anda bisa suka favorit Anda adalah bel apa? Oh, favoritnya saya bel pemadam kebakaran. Nggak berarti kalau Anda mau bangun pagi terus pakai bel pemadam kebakaran. Persepsinya bisa berubah kan? Nah, oleh karena itu desain itu jangan sampai saya senangnya warna merah, udah semuanya dimerahin atau ungu, semua diunguin. Ungu itu membangun persepsi apa, membangkitkan reaksi apa, dan membangkitkan aksi apa, itu perlu dipelajari. Jadi, apakah desain bisa membantu membangun persepsi? Saya bilang bisa. Ya, oke. Baik, Pak Bi, ada yang bertanya juga dari Ibu Wigati. Pak Bi, hasil pengamatan saya pada marketing teman-teman UKM, mayoritas saat balas chat customer masih yang to the point. Misal, customer order produk A yang enggan untuk, masih ada, maksudnya enggan untuk agresif sekalian nawarin produk B, bener nggak? Dan akhirnya itu, ini marketingnya, Pak Bi, mungkin yang harus dicermati adalah gimana sih sebenarnya marketingnya teman-teman UKM ini, apakah salah karena mayoritas pada saat membalas chat customer itu masih yang ditanya produknya A ya aja yang dijawab gitu, tapi dia tidak menawarkan kita punya produk B, C dan seterusnya gitu. Gimana Pak Bi? Ini terkait dengan profesi sebagai salesman, ya? Ya. Yang menawarkan itu kan salesman ya Mbak ya? Iya. Salesman itu berhenti tahun 90. Jadi fungsi sales itu berhenti tahun 90. Mengapa? Digantikan oleh customer service. Mengapa digantikan oleh customer? Karena sebelum tahun 90, marketing itu fokusnya jualan produk. Ya. Nah, setelah tahun 90, fokusnya jualan customer. Nah, karena fokusnya customer is a king, maunya apa, maka dibutuhkan customer service untuk grooming, untuk merayu dan segala macam. Nah, customer service ini sekarang dimanfaatkan sebagai alat untuk cross selling, sekaligus juga jualan. Jadi saya tidak lagi mendengar profesi salesman zaman sekarang,
lebih banyak customer service. Jadi customer service ini bebannya ya Banyak, double dia. iya, memelihara customer, kemudian Hmm, kalau ada keluhan dilayani, kemudian ya. pemadam kebakaran juga, kemudian jadi Eh, salesman juga. Nah, fungsi customer service menjadi penting, mm, ya. Apalagi mm, zaman sekarang, di mana customer is running your business. ya, Nah, ini yang exactly. teman-teman belum pada tahu nih, tapi kapan-kapan lah Hmm. kita share ya. Boleh nih Pak. Sebenarnya ini agak relate nih dengan pertanyaan dari Guna Goni. Karena dia menanyakan gini, influencer, contohnya food blogger, gimana ya yang punya inisiatif sendiri mereview? Apakah itu mungkin kaitannya dengan branding ya? Apakah itu membantu untuk menciptakan brand yang bagus? Atau ya kalau misalkan it's a paid food blogger ya, kalau ketahuan dibayar ya sebenarnya nggak jadi masalah gitu atau gimana Pak? Berpengaruh nggak sih untuk menciptakan branding influencer, selebgram gitu, YouTuber? Oke, Gimana Pak Bi? ini sangat tergantung dari apa namanya Mm, eh, si pemilik brand sendiri ya. mm, Jadi apakah pemilik brand itu hanya mau transaksi satu kali, atau mhm. transaksi berkali-kali, atau transaksi lebih dari berkali-kali tadi. Jadi Heeh, kalau cuma mendapatkan pembeli, mm, maka dia cukup eh, melakukan entah itu iklan, entah itu apa gitu ya. ya, Tapi kalau Anda ingin lebih dalam istilahnya ya, mm, itu mhm, begini. Jadi ceritanya orang beli karena dirayu oleh iklan. Setelah beli, dia mendapatkan pengalaman, kemudian jadi pelanggan. mm, Pelanggan karena dia menjadi habit, mm, maka dia menjadi loyal kepada mm, brand kita. ya, Nah, loyal itu ternyata hanya untuk beli saja, mm, belum merekomendasikan. Nah, mm, kalau customer diminta merekomendasikan, maka Anda harus membuatnya lebih dari sekedar loyal, ya, yaitu cult, mengkultuskan, ya, ya, mengkultuskan. melalui diskon atau Enggak, free gift gitu, enggak juga Pak ya? enggak. Oh, oh, Karena dia puas, karena mm, dia puas sama produk Anda, mhm. justru dia yang takut kehilangan. Ah, Misalnya Anda pakai shampoo ya, mm, mm, udah sekian kali Anda pakai, wah rambutnya bergerai dan segala macam. Terus hilang mm, dari pasar. Anda mm, cari-cari kan, ya, waduh tahu gitu gue kemarin beli 200 botol kan gitu. borong, ya. Borong gitu. Jadi Eh, ini mm, adalah ciri khas dari konsumen yang loyal. mm, Nah, konsumen yang loyal ini kemudian ikut menceritakan kepada temannya, mm, ya, mm, merekomendasikan gitu. Jadi customer, basisnya ada customer, mm, merekomendasikan. Dia ceritakan pengalamannya, mm, itu. Ya, mm, dia mereview, merekomendasikan, itu semuanya adalah urusan dari dia. Nah, ah, ketika kemudian shampoo itu dicela orang atau dibully mm, orang, maka dia bela. Dia tidak lagi menjadi customer, dia bukan lagi mm, jadi loyal customer, ya, tapi dia sudah menjadi evangelis. ya, Evangelis itu membela, yang melakukan advokasi, kemudian mm, macam-macam lah. Jadi, ya, nah brand evangelis inilah yang saya sebut sebagai customer yang memutar bisnis kita. mm, Kalau Anda sudah punya evangelis yang banyak, maka Anda punya tribes, Anda punya pasukan. mm, Ya, tentara Republik Indonesia itu banyak, tapi pasukan khususnya itu cuma RPKAD atau ah, Denjaka gitu. mm, Nah, para evangelis ini kalau dikumpulkan dia akan menjadi tribes, menjadi mm, pasukan khusus. mm, Kalau sudah sampai pada tahap itu, Anda nggak perlu salesman, promosi, Anda promo, benar. diskon jauh udah. That's that's true, Pak. So Ya, that's why you should treat your customer as yourself gitu ya mungkin Pak Bi. ya, Jadi kalau kamu
I don't know, mungkin kalau kita menempatkan diri kita sebagai customer, jadi kita paling nggak bisa tahu sebenarnya responnya itu seperti apa. Apakah image yang kita inginkan atau respon yang kita inginkan itu nanti tersampaikan atau enggak dalam produk atau Ya, jasa yang kita tawarkan gitu ya Pak Bi. Oke, dari Pak Tanggem Romeo 88, tanya Pak Bi, paid influencer, ini berkaitan mungkin yang dengan yang ya. tadi Pak. Paid Hmm. influencer biasanya itu sifatnya short term recommendation dan kurang eksklusif untuk rekomendasikan satu brand di kategori produk yang sama. Mending brand ambassador atau influencer? Which one Pak? Dua-duanya tidak. Oh, Ya. oke. Karena apa? Yang nanya lupa bahwa Ah, konsumen kita sudah pinter. nah, Di betul. zaman atau Jadi, di era TMI, saya sebutnya TMI, too ya. much information membuat Hmm, konsumen itu pinter banget. hmm. Ini Jangan pasti bohongan merasa, nih. ya, jangan merasa lebih pintar dari konsumen aja. Ya, ya, ya. Ya, oh saya punya brand ambassador, kemudian dia Hmm, disuruh ngomong gitu. Oh orang ah, tahu, ini dibayar. ah. Ya, Benar, benar, pakai benar Pak. pakai artis. Wah ini Nah, base-nya adalah selebgram. fans, Oh, ya, oh, oh. fan base. Fan base Ah, nggak ada ikatan ah, emosi. Rasa ah. sukanya nggak ada gitu. Mm-mm. Jadi jangan mengambil jalur, kalau saya jangan mengambil jalur itu. Zaman dulu iya, saya untuk Ya. Torabika pakai Gitorolis, untuk Sonsi pakai Thelma Teana, kemudian macam-macam saya pakai brand ambassador ya. Pada saat itu Mm-mm. mungkin karena apa? Broadcast. Ya. Kalau konsumennya pinter mau ngomong balik nggak ada medianya, Mbak. Hmm. Sekarang, wah, Gampang gampang sekali. Contohnya per Iger detik. saja Eager kemarin aja, kemarin. Ya, itu kan ya. satu case yang Wow. sebetulnya si Mas Dian itu adalah brand evangelisnya Iger loh. Dia Iya, mereview, betul. merekomendasikan, Uh, membela segala macam. yes, Saya akan exactly. pakai 10 tahun lagi ke depan. Hmm. Tapi ditanggapi dengan secara SOP yang tidak Hmm, benar, akhirnya menjadi betul. viral ya. Saya nggak tahu itu blunder Iya, apa enggak, itu nanti bumerang sih sebenarnya ya Pak ya. Jadi bumerang sendiri akhirnya karena nggak treat evangelisnya dengan benar gitu. ya itu pelajaran Eh, buat kita. Saya nggak tahu itu bumerang atau enggak, tapi time will tell apakah ini menguntungkan atau merugikan bagi Iger. Bisa juga strategi marketing ya Pak ya. Bisa Oke. juga. Anything could happen. Oke, apakah paid brand ambassador? Oh ini masih oke. Kita ke Bapak Oki Haruko, Bapak atau Ibu Oki Haruko ya. Malam Pak Bi mau tanya, apakah bisnis kuliner berbasis cloud kitchen masih sustainable untuk 10 tahun ke depan? Nah, gimana Pak Bi? Kira-kira masih oke nggak 10 tahun ke depan? Dengan kondisi Ya, yang sama atau berbeda? ya. Kalau kita bicara cloud kitchen, itu berarti Mm, kan kita bicara logistik ya. ya. Nah, sekarang ini Mm, penguasa logistik adalah Grab sama Gojek. ya. Oke? Ya. Cloud kitchen akan selesai kalau Nah, Gojek sama Grab bikin cloud kitchen juga. hmm, ya. Oke? Itu baru ya, Pak ya. Oke. Baru. Heeh, heeh, heeh. Jadi Oke. orang order kopi ke tempat Anda, tapi Mm, kemudian ditawarin kopi lain yang ah, punyanya si logistik sendiri. iya, dan lebih murah dan itu berarti udah selesai ya, Pak ya. Selesai. Oke. Dari Pak Zen Badak, berapa lama tolak ukur waktu branding produk kita itu dikatakan berhasil, Pak Bi? Apakah ada batas waktunya dari awal kita launching produk tersebut? Nah, Ya, seberapa lama Pak bisa akhirnya itu menjadi sebuah brand gitu Pak jadi tadi? begini, Ya. ketika pembeli datang beli sekali, Mm, mm, itu belum bisa dibilang brand. mm, Tapi kalau kemudian pembeli tadi kembali untuk beli lagi, baru dibilang brand. Jadi brand eksis ketika pembeli berubah menjadi pelanggan. mm, mm, Ya, caranya gimana? Caranya begini. Kalau Anda launching, ya, kemudian ngundang orang, maka orang itu beli dan kemudian makan, entah gratis, entah apa, terserah, atau dengan diskon dan segala macam. Yang penting dia datang makan. Udah gitu waktu pulang kita kasih kartu. mm, Next visit diskon 10%. Ya, kalau mm, si konsumen ini merasa worth it
dia akan menggunakan kartu Kembali. ini untuk balik. Ya. Tapi kalau enggak, ini dibuang. Ya. Kenapa? Udah nggak enak pakai segala macam diskon, ya, pokoknya nggak mau lah. Ya, Jadi nomor benar. satu tetap makanannya harus enak, harus unik ya, sehingga menarik orang membangun ikatan mutu tadi. Kalau begitu rasanya udah nyangkut di kepala, tanpa kartu pun saya akan balik. Iya. Nah, tapi bisa dikondisikan dengan kartu 10%, kunjungan kedua 20%, kunjungan ketiga 30%. Kapan itu dihentikan? Ketika konsumen sudah bersedia membayar full price tanpa diskon untuk kembali. Itu berarti sudah berhasil dapat Sudah ya, Pak ya? berhasil, dapat Sudah berhasil. It's a brand. pelanggan. It's a brand. Jadi kapan produk just the selling, kapan brand just the selling. Alright. Luar biasa, Pak. Oke. Pak Bi, aku bertanya dong, kan teman-teman kita para pelaku usaha UMKM kan banyak juga menjual produknya di marketplace gitu, Pak Bi. Ya. Nah, menurut Pak Bi, apakah cukup untuk membangun sebuah brand dengan cara berjualan di marketplace? Atau sebenarnya ngapain jualan di marketplace kalau kamu mau menciptakan brand gitu? Jadi mending di luar itu gitu. Gimana, Pak Bi? Kalau marketplace itu biasanya hanya untuk display aja ya, untuk memberitahu orang bahwa produknya eksis. Tapi rata-rata teman-teman tuh males nih urusan sama marketplace. Kenapa? Kena potongan diskonnya gede gitu ya. Iya. Jadi biasanya nih mereka menggunakan marketplace untuk display. Begitu order, di drive ke dia punya toko online sendiri. Jadi di samping pasang di marketplace, Anda juga punya toko online. Transaksinya di toko online sendiri. Di mana Anda bisa dapat full price gitu. Oh, oke. Jadi tidak hanya jadi hanya itu tadi ya, display ya Pak ya. Itu trik Display ya. aja. Jadi display aja. Oke. Right. Wow, luar biasa Pak Bi. Ini aku benar-benar belum kepikiran gitu ternyata karena kan menciptakan brand itu kan susah gitu ya Pak. Perlu banyak tahapan gitu yang dilewati. Paling cepat dan paling tepat adalah lewat experience. Ya, Steve Jobs mengatakan brand is simply trust. Yes. Seth Godin mengatakan how to build trust dengan cara make a promise, a big one, lalu deliver the promise, tepati. Betul. Gitu. Itu cara bikin brand cuma itu. Lewat experience, only experience that can build brand. Yes. Oke. Kalau terus ada kita yang bilang gini, bisa nggak pakai iklan terus timbul persepsi? Bisa. Tapi itu baru yang disebut dengan perceived quality. Belum merupakan real quality. Jadi kalau saya bilang, wah ini gini, wah bagus ya produknya ya, wah saya akan beli deh gitu. Saya nggak mau beli yang lain kecuali yang ini. Begitu beli kecewa, gimana? Ya, ditinggal juga betul. kan? Ditinggal. Malah bisa balik backfire ya Pak ya. Malah dia bisa rekomendasi, oh jangan beli deh, itu nggak enak. Cuma ditipu aja. Saya pernah beli dan terus dia tidak bisa menjaga kualitasnya sih. Jadi backfire gitu Pak. That's what so called brand hell. Ya. Yes, exactly Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau Pak Bi dari Empek kan, oke. Pak Bi, izin bertanya, usaha saya frozen food. Saat ini karena keadaan modal, saya belum memiliki outlet sendiri, tetapi kami memiliki mitra usaha dengan sistem konsinyasi. Bagaimana Pak Bi? Maksudnya ini apakah ini bisa menciptakan branding yang kuat atau hanya sekedar sales mungkin? Mungkin gitu kali ya Pak ya? Apa? Frozen food itu adalah satu bisnis yang paling riskan. Karena frozen food itu harus pakai rantai dingin. Ya. Paling bagus adalah ketika Anda jual di toko Anda sendiri, karena Anda bisa memperlakukan produk Anda itu secara sempurna. Rantai dinginnya ditepatin. Tapi kalau Anda konsinyasi, Anda tidak tahu kelakuan dari orang yang memperlakukan produk Anda. Mungkin yang punya toko iya, tapi pembantunya mungkin nggak begitu. Udah dikeluarin, dimasukin lagi, itu rusak. Dan tidak ada cerita frozen food di retur.
Ya, dikembalikan. karena Kalaupun ini rusak. dibalik Iya, kanan rusak pasti. iya. Jadi be careful pada waktu Anda berjualan frozen food. Mm, Oke, Itu saran Pak, saya. dari Sofyan, oke. Bagaimana mempertahankan brand yang sudah kuat dengan banyaknya brand-brand baru produk sejenis yang bermunculan? Nah, gimana tuh Pak? Ini salah, mungkin agak-agak misperception gitu ya. Jadi mungkin bukan brand yang dia maksud. Jadi merek, terus oh ya sudah punya brand yang kuat, tapi ada brand-brand baru bermunculan dan Ya, sejenis. jadi Hmm. gini, ini yang ngomong orang brand ya, bukan orang Ah, ah. marketing ya. Kalau orang marketing itu melihat pasar adalah jumlah orang. Ya, Kalau orang brand itu melihat pasar adalah isi kepala orang, ya. ya, Jadi dalam isi kepala orang itu berapa banyak merek yang sudah duduk, ya. Di dalam isi kepala orang, di dalam pandangan orang brand, kepala orang itu seperti filing kabinet, Mbak. Hmm. Filing kabinet itu ada laci-lacinya kan? Ya. Setiap laci merepresentasikan produk kategori. Jadi ada laci restoran, ada laci kafe, ada laci mie, instant noodle, ada Mm, laci mm, kopi, ada macam-macam lacinya. Bank segala mm, macam. Jadi di dalam kepala kita nih, Mbak Siska juga, mm, mm. itu ada ribuan laci. Karena ada Ya. ribuan kategori. Nah, setiap laci itu ada file. Mm, Filenya itu adalah merek-merek dari produk yang sejenis. ya, Ya. Nah, ya. kemampuan manusia untuk mengingat itu maksimum 7 merek, Mbak. Mm, 7 merek. mm, Kita tes ya. ya. Mbak Siska, saya tanya. Anda Aha. tahu instant noodle kan? Mie instan. Ya. Ada berapa merek, Mbak? Eh, disebutin mereknya nih, Pak. Ya, boleh. Silakan Oke. sebutin mereknya. Indomie, Sarimi, mie sedap, eh apa lagi ya? Tuh, saya baru 3, Pak. Anda punya Oh, yang jatah super 7, mie. punya super mie ya. Super mie baru 4, Pak. Super mie. Terus apa lagi ya? Wow. Ya. Akan bis. Uh, Jadi, uh, yang 7 itu aja jatahnya nggak kepake semua kan. Nah, betul. yang the top 3 itu disebut top of mind brand awareness. Hmm. Yang pertama disebut adalah the topest ya, yang paling nomor satunya. Nah, di dalam laci itu, Mbak, setiap Uh, merek ini berebutan untuk jadi top, mm, gitu. mm, Bagaimana caranya untuk apa namanya, untuk memenangkan peperangan tadi? ya. Pertama, Anda harus bisa masuk laci. Kalau brand Anda nggak mampu masuk ke dalam laci, itu Mm-mm. akan berdarah-darah Anda. Promosi Iya. apa segala macam didongkrak Nggak, terus. betul. Nggak ada yang nyantol Nah, ya, Pak ya? nggak ada yang nyantol. Kalau Benar. sudah bisa masuk ke dalam laci, harus bertahan supaya jangan ketendang keluar. Nah, Ya, karena kalau sudah menjadi top of mind, dia nah, guyur pakai dana besar, mental nah. semua nih yang lain. Dari ingatan kita mental, nggak ada yang ingat tadi Iya. kan. Jadi, Heeh. nah, apa namanya, berlomba untuk menjadi top of mind. Bagaimana caranya bertahan di dalam laci? Kan yang ditanya itu. Hmm. Ya, Mm-mm. banyak produk baru nih Pak. Tanyanya, apakah produk baru itu mampu masuk ke laci apa enggak? Satu. Mm-mm. Yang kedua, kalau bisa masuk laci, bagaimana Mm-mm. kita membuat dia nggak relevan? Mm-mm. Yaitu menciptakan new kategori. Hmm. Jawabannya itu. Ya, oke. Eh, Mungkin bisa ciptakan ambience yang beda gitu ya, Pak ya, spesialisasi gitu. Intinya menciptakan personal experience yang berbeda gitu. Itu yang mungkin yang bisa diingat oleh si customer gitu ya, Pak Bi. Ya, simpelnya begini. Kalau Anda mau beda, tinggal Hmm. ditambah kata yang. Hmm. Kata yang saja. Ya. Misalnya, Pak B ini adalah praktisi brand. Kan praktisi brand banyak nih. Iya. Pak B ini praktisi brand yang pengalamannya 50 tahun. Ya.
Kalau yang-nya di belakang kata yang itu prominan sekali, dominan sekali, tidak bisa dilawan oleh pesaing, Hmm. maka saya berhasil mempertahankan top of mind di kategori itu. Yes, Apakah Anda tahu betul. ada praktisi brand lain yang sudah praktek 50 tahun seperti saya? Hmm. Nggak ada kan? Ya, nggak Berarti ada, di Pak. kategori itu saya monopoli. Yes. Oke, Pak Bi, satu lagi ya, boleh. Ya, Jadi ini pengalamannya dari, oke, bagaimana kalau meningkat? Oke. Oke, loyal customer gitu, Pak Bi, kapan konsumen kecewa itu bisa balik lagi? Dia ada beberapa pertanyaan, ini pertanyaan sama ya, saya jadikan satu. Jadi kalau misalkan gini, tadinya dia itu mungkin loyal customer, tapi suatu saat mungkin ibarat kue sus gitu, resepnya berbeda, terus jadi kulitnya nggak enak atau dalam isinya nggak enak. Terus gimana caranya Pak Bi untuk bisa memperbaiki akhirnya eh, customer itu bisa balik lagi kepada kita terus nggak kapok gitu. Apa yang harus dilakukan? ya. Kalau itu sebuah kecelakaan, ya harus di Ah, recovery ya, harus mm-mm, mm-mm, diantisipasi. Sehingga mm-mm, ketika Anda membuat produk itu sudah diantisipasi nih, mm-mm. sudah disusun. Ya. Kemungkinan pertama kulitnya keras, kemungkinan kedua isinya bocor, kemungkinan ketiga Mm-mm, eh, kelamaan disimpan, shelf time-nya kelamaan, kemungkinan keempat dan seterusnya. Nah, mm-mm, sehingga kalau itu terjadi, antisipasinya apa udah siap. mm-mm, Gitu. Jadi kalau konsumen kecewa karena kulitnya keras, maka Anda harus mengirimkan produk yang sama yang kulitnya sudah lembut. Lalu mm-mm, dikasih embel-embel, new version atau apa namanya produk baru atau apa terserah ya. Tapi begitu caranya harus seperti itu. Karena kalau nggak mm-mm. konsumen kecewa itu pasti ada alasannya. Ya. Alasannya itu harus sudah diantisipasi. Mm. Oke, jadi sebelum kita bikin melemparkan ke pasar ada baiknya ya Pak ya, kita coba dulu gitu. Ada berapa kemungkinan gitu yang Exactly. terburuk yang akan terjadi. Karena yang namanya isu manajemen itu Mhm, memanage sebuah isu ini kan orang nggak suka karena isu ya. mhm, Itu ada beberapa tingkat yang harus kita mhm, manage gitu ya. iya, Apapun sebagus apapun kata-kata ataukah produk ataukah ide ataukah apa Anda lempar ke pasar membelah konsumen jadi dua, mhm, yang suka dan yang nggak suka. mhm, Yang suka menjadi promoter, yang nggak suka menjadi hater. ya, Nah, di tengah-tengah ada kelompok yang lumayan besar yang disebut pasif. Ada mhm, pasif audience. Jadi ya, mau dilempar isu apapun dia pasif aja, dia diem aja. Nah itu sama dengan di sosial media. mhm, Kalau Anda posting, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. mhm, Nah, tergantung Anda menyikapi yang nggak suka ini gimana. mhm, Kalau yang nggak suka itu Anda anggap musuh, maka mhm, dia akan Anda musuhin. Dia akan menjadi mhm, musuh Anda terus. Disebutnya mhm, haters. ya, Tapi haters itu sebetulnya, kalau kita lihat dari sisi lain, haters itu adalah orang-orang yang tidak ingin Anda memiliki kekurangan, kelemahan. ya. Ya, Makanya dia melihat kekurangan kita sebenarnya ya Pak ya. karena dia Heeh, senang sebetulnya sama Anda, cuma jangan gitu dong, gitu. Jadi ada yang menyikapi sebagai mhm, wah dia benci sama gue, ya mhm, 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 benci sama gue. Nah heeh, ada juga cara pandang bahwa dia tuh sebetulnya suka sama gue, cuman nggak mhm, suka kalau gue begini, gitu. Misalnya, Pak Bi mhm, jangan pakai kaos hitam dong kayak preman. Kamu tuh benci sama saya nggak suka. Itu bisa satu. Yang heeh, kedua, oh dia nggak kepingin saya pakai baju hitam, nggak kepingin saya kelihatan seperti preman, sehingga disarankan pakai baju merah, misalnya gitu. mhm, Jadi haters itu adalah promoters atau lovers yang mhm, tertunda. It's, mmm. it's just a love and hate relationship. Iya, admires yang tertunda. Atau sebenarnya Betul. admires ya, Pak Bi. Pak Bi, aku boleh itu menggelitik sekali tuh ada
terus apa yang harus dilakukan? Sebenarnya mana yang lebih penting? Kita review makeup dengan si haters atau kita coba untuk mencari menarik perhatian dari yang pasif ini? Mana yang lebih diutamakan Pak Bi kalau kita branding? Yang pasti kita cari yang pro ya. Hmm. Kalau yang pro lebih banyak dari yang nggak suka, berarti Anda sudah berhasil. Tinggal Anda cari cara bagaimana yang nggak suka menjadi suka. Ya. Biasanya ini jangan dilakukan secara terbuka. Ya. Kalau ada haters, datengin, ajak ngobrol berdua, ya, dijelasin kenapa kok. Gini Pak Bi, sebenarnya saya bukannya benci sama Pak Bi. Saya tuh nggak suka kalau Pak Bi itu sampai punya kelemahan. Nah, itu kan beda. Ya. Nah, ini adalah cara approach kepada hal seperti itu. Oke. Pak Bi, banyak banget pertanyaan, cuman ini kita coba satu lagi ya Pak Bi ya, boleh ya? Oke. Selamat malam Pak Bi, izin bertanya, bagaimana cara terbaik untuk melakukan branding pada produk yang sifatnya komoditas, contohnya beras atau sayuran. Oke, ini pelaku UMKM juga Pak. Gimana Pak? Gini aja, kalau Anda sulit membangun brand untuk produk Anda cross branding saja dengan yang sudah punya value. Misalnya beras Cianjur sama beras Padang gitu ya. Itu mungkin rasanya sama, tapi persepsinya bisa beda. Betul. Oh, beras Cianjur gitu ya. Karena Pak Cianjur punya value yang sudah terbentuk. Padang punya value yang sudah terbentuk. Gitu. Itu namanya cross brand. Jadi cross brand paling enak adalah dengan indikasi geografis, dengan daerah. Contohnya kalau saya bilang gini, Pak Sesa, saya kirimin gudeg ya. Oh ya Pak, saya suka gudeg Pak. Memang saya kalau ke Jogja pasti ke gudeg. Tapi yang ini gudeg Padang. Persepsi Anda Pak? Kok gudeg dari Padang sih? Nah, itu. Nah, sama kayak Bika Ambon, tapi bukan buatan Ambon, terus gimana Pak? Exactly. Itu fenomena, itu nggak bisa dua kali kejadian. Oke. Aduh Pak Bi, ini banyak banget yang kayaknya semakin lama ngobrol sama Pak Bi, semakin kurang gitu waktunya untuk berdiskusi. Teman-teman di sini juga merasa, wow, banyak yang bilang sama saya di sini, kakak nanti disimpan, dia pasti disimpan. Dan ini memang waktunya untuk kita belajar bersama, dan Pak Bi sudah meluangkan waktu bersama kita untuk belajar bersama mengenai branding ini. Pak Bi, terima kasih banyak waktunya. Aku 1 jam, aduh rasanya kok cepet banget nih ngobrol sama Pak Bi. Kapan-kapan aku boleh ngobrol lagi ya Pak Bi? Baik, saya pamitan dulu ya kepada teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah, dalam bisnis tidak usah drama. Nyantai aja, ya nggak ada drama dalam bisnis. Karena drama itu hanya akan mempersulit kita. Misalnya, gimana kalau ada ini, gimana kalau ini, wah itu jadi drama. Lebih baik kita hindari, kita kuasai ilmunya, kita tahu petanya, sehingga jangan kayak driver Gojek, udah pegang peta, udah tahu alamatnya, masih nelpon. Pak, ini alamatnya di mana? Rumahnya catnya hijau. Itu kebangetan itu namanya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang brand, silakan follow IG saya @subiakto. Ya. Itu setiap hari saya posting mungkin sekitar 2 atau 3 tentang brand, dan itu gratis ya tentunya ya, untuk menambah wawasan aja ya. Jadi itu. Tapi kalau Anda mau ikut workshop saya yang berbayar, itu ada beberapa. Anda tinggal masuk ke account saya, masuk ke bio saya. Nanti ada Linktree, Anda bisa lihat di situ. Ya. Jadi yang penting kita kuasai ilmunya, sehingga kalau ada hal-hal yang terjadi, Anda sudah bisa mengantisipasi. Saya sudahi sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sisa untuk undangannya. Terima kasih banyak Pak Bi. Terima kasih teman-teman udah join ya malam ini. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.